Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Pada Senin pagi hari ini tanggal 11 September 2023, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena senantiasa Bapak Ibu bersama saya ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan justru itulah Allah punya mau, supaya kita hidup ini memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini dengan renungan firman Tuhan dalam kitab Yeskel pasal 45. Puji Tuhan. Pagi ini kita baca sudah Yeskel 45, Saudara ya. Sudah selesai pasal 44 tadi malam, saat ini pasal 45. Berarti tinggal 3 pasal lagi kita selesaikan dan kita masuk kitab Daniel. Renungan firman Tuhan kita baca bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Imam-imam, siapa imam? Kita semua adalah imam-imam yang rajani. Tuhan sudah pilih kita jadi imam-imam. Ya, dipakai Tuhan untuk masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu jangan menjadi orang yang tidak melayani Tuhan. Ya, karena melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan berfirman di dalam Yohanes 12:26, orang melayani Tuhan itu dihormati oleh Bapak, Saudara. Saya mau baca Injil Yohanes pasal 12 ya. Oleh karena itu saya rajin melayani pekerjaan Tuhan, karena saya disayang oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu disayang sama Tuhan Yesus. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani Tuhan dasarnya mencintai Tuhan, mengasihi lebih sungguh. Mari kita mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan karena mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kepada kita semua. Mengasihi lebih dulu, lebih sungguh. Amin. Mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mari kita mengampuni, mengasihi, melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kita baca di dalam Matius 20 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
bagi kita semua orang berdosa. Mari kita mengasihi Tuhan, mengasihi lebih sungguh. Amin. Terima kasih Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih dulu, lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengampuni lebih dulu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kepada kita semua, mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memberi nama-Mu, memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, Bapakku yang sangat kucintai. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat keselamatan yang Kau beri ke dalam hidup kami. Bapa, kami mau melayani Engkau lebih sungguh, mengasihi dan mengampuni. Itulah sifat dari Bapakku, Tuhan Yesus. Ampuni semua dosaku, ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Sebentar layakan kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kekudusan. Biarlah firman-Mu Bapa ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Segala puji, hormat, segala kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, kasih daripada Allah Bapa di dalam persekutuan Allah Bapa Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara semua dalam rumah tangga diberkati, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Apa yang dikerjakan semua diberkati, dan Tuhan membuat kita menjadi kepala bukan ekor. Hidup kita terus naik bukan turun, karena hidup kita di dalam rencana janji Tuhan yang sempurna. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Terpujilah saat ini kita hari Senin pagi tanggal 11 September 2023. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Dimanapun kita berada, jangan lupa melayani. Di kantor, dimanapun, itu adalah bentuk pelayanan, saudara. Apapun kegiatan kita, itu dalam bentuk pelayanan. Jangan ingin selalu menjadi bos, tapi belajarlah menjadi hamba, rendah hati, ya. Karena status kita adalah hamba, status kita adalah sebagai anak, dan kita status adalah milik dari Tuhan Yesus. Kalau sebagai hamba, supaya kita belajar rendah hati, tahu diri, belajar rendah hati, ya. Karena Yesus juga punya sifat rendah hati, ya. Dia begitu rendah hati. Kalau saudara baca dalam Yohanes 13,
Dia cuci kaki murid-muridnya, saudara. Begitu rendah hatinya Tuhan Yesus. Dia menjadi contoh teladan yang sempurna buat kita. Karena apa? Yesus mau melayani. Oleh itu mari kita mau pelayanan yang makin giat, makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman tadi dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Lihat ini. Yesus datang bukan untuk dilayani, bukan sebagai bos, tapi sebagai hamba, melainkan untuk melayani. Bahkan memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak. Oh, luar biasa. Kasihnya Tuhan sempurna menjadi teladan kita yang sempurna Tuhan Yesus. Mari, biar hari-hari kita melangkah sesuai dengan maunya Tuhan. Hiduplah dalam rendah hati Bapak Ibu ya. Melayani dengan suami, istri, jemaat. Semua harus ada soal pelayanan. Ya, jangan sampai ingin selalu dilayani terus melayani pekerjaan Tuhan. Melayani jiwa-jiwa. Ya, karena mereka membutuhkan pertolongan kita. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena melayani pekerjaan Tuhan itu saya katakan tadi dalam Yohanes 12 ayat 26. Itu dihormati oleh Bapa. Dan melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia, saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Seperti saya beritakan firman Tuhan pagi malam. Dengan hati yang bersih, tulus, tanpa pamrih. Tuhan lihat hati saya. Tuhan lihat Bapak Ibu hati. Setiap hati kita dilihat oleh Yesus. Dan hati yang tulus, hati yang bersih, itu diberkati Tuhan. Dan ada besar upah di surga. Jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak, jeripaya kita tidak sia-sia. Semua ditulis dalam kitab kehidupan. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 12. Setiap kita punya kitab-kitab, saudara. Ditulis apa perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu nanti, sebelum penghakiman itu terjadi, kita terlebih dahulu mari. Tulislah tinta-tinta emas, saudara. Kalimat-kalimat emas. Statement-statement emas. Ya, dalam buku kitab kehidupan. Sehingga nanti kalau Yesus datang, Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau menjadi domba-dombanya Tuhan. Yang layak masuk di dalam kerajaan surga. Seperti di dalam Matius 25, saudara. Saya mau baca. Tuhan berbicara kepada domba-dombanya Tuhan. Ya, Matius 25 ayat 34 ini kepengen kita rindu punya kerinduan dari Tuhan. Nanti statementnya Tuhan Raja segala Raja kepada setiap kita. Sebagai domba-dombanya Tuhan yang duduk di sebelah kanan. Domba-domba posisinya di sebelah kanan, saudara. Ya, Matius 25 ayat 34. Tuhan berkata kepada kita semua sebagai domba-dombanya Tuhan. Yaitu demikian firman Tuhan. Matius 25 ayat 34. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan. Amin. Kita semua ada di sebelah kanan Tuhan. Ya, sebagai domba-dombanya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Oh, dahsyat. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima itu janji Tuhan. Kerajaan Bapa di surga. Tuhan sudah sediakan buat kita. Ayo persiapkan diri kita. Jangan menjadi orang malas. Tapi jadi orang rajin. Kan orang rajin itu diberkati Tuhan. Firman Tuhan bicara juga dalam orang rajin ya. Roma 12 ayat 11. Jangan hendaknya kerajianmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Karena melayani Tuhan berarti melayani Bapa di surga. Ada upah besar di surga. Jangan menjadi orang malas, saudara. Orang malas dalam Alkitab ya. Amsal Sulaiman belajar kepada semut. Coba saya mau baca nih. Kalau jadi orang malas tidak mau melayani Tuhan, lihat ini. Amsal 6 ayat 6. 6 angka manusia. Ayatnya juga angka manusia. Kalau jadi manusia malas ini belajar kepada semut, lihat ini. Amsal 6 ayat 6 demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Amin. Mari Bapak Ibu jadilah bijak. Orang yang bijak adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Dalam Matius pasal 7. Batu adalah Kristus, firman Tuhan. Mari kita bukan jadi orang malas, tapi menjadi rajin orang bijak yang selalu ikuti firman Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah, ikuti firman Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Mari kita ikuti firman Tuhan. Kita membaca Yeskel pasal 45 ayat 1 sampai 8. Ya. Imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, kita adalah imam-imam yang dipilih sama Tuhan.
Mari saya membaca ayat yang 1, demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Semuanya yang kita nikmati adalah milik Tuhan. Tapi mari kita persembahkan semuanya kudus di hadapan Tuhan. Rumah, mobil yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Dikuduskan, ya, rumah Bapak Ibu dikuduskan. Tuhan kuduskan supaya menjadi rumah yang kudus. Mobil jangan sampai dipakai-pakai yang nggak benar. Itu kudus, ya. Pekerja yang benar. Jangan cari yang enggak, saudara, ya. Rumah juga rumah kudus. Bukan rumah untuk berantem, tapi rumah doa. Dimanapun, ya. Gitar yang saya pakai ini kudus karena selalu nyanyi buat Tuhan. Mulut saya kudus karena selalu untuk memuji Tuhan, memberkati dan berdoa. Apapun, ya, mata tubuh kita semua kudus, tubuh jiwa kita kudus layak di hadapan Tuhan, ya. Ayat yang kedua, dari tanah ini harus diakan tempat kudus, suatu tempat persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta dan sekeliling ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah dikukur, ini ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Di situ letaknya tempat kudus dan bagian adalah maha kudus. Itu tabernakel yang saya terangkan, rumah Tuhan. Dan Bapak Ibu, mari di rumah-rumah Tuhan, di setiap rumah kita ada tempat kudusnya Tuhan, di bawah Allah bertakhta, ya. Seperti yang saat ini saya baca firman Tuhan ini adalah kamar yang dikuduskan. Di kamar saya penuh dengan doa, penuh dengan Alkitab, saudara. Ya, tempat saya berdoa, tempat saya menyembah Tuhan. Ini tempat kudus, ya. Dimanapun saya berada, biar itu selalu ada tahta ilahi, di mana Tuhan bertahta dan kudus. Dimanapun kita berada, ada hadirat Tuhan. Terus ayat yang keempat, ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian tempat kudus yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Amin. Itulah tempat perumahan mereka menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Amin. Daerah tempatnya Tuhan kudus dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dimanapun kita berada, supaya senantiasa kudus ada hadirat Tuhan. Tempat kebaktian kita menyembah Tuhan, dan kita adalah imam-imam yang sudah dipilih Tuhan. Seperti dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, saudara. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, bahwa kita adalah imam yang rajani. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Amin. Kita adalah imam-imam yang dikuduskan. Mari Tuhan mau pakai setiap kita untuk memuliakan Tuhan. Berikutnya ayat yang kelima, yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Amin. Biar kita senantiasa menjadi petugas pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya, 25.000 hasta panjangnya, berbatas dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja itu haruslah terdapat di sebelah barat dan sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatas dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Ayat yang 8 yang terakhir, itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel, dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, Yeskel pasal 45 ayat 1-8, tentang tanah-tanah Israel yang dikuduskan. Jadi semuanya pemberian dari Tuhan itu kudus, supaya Israel sadar itu datang dari Tuhan dan berikan tempat yang kudus bagi Tuhan. Demikian sama dengan kehidupan kita. Supaya apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan kan memberkati kita. Asal kita hidup berkat yang Tuhan berkati, bukan untuk kedagingan, tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Supaya hidup kita layak kepada Tuhan. Mari kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Melayani lebih sungguh. Amin.
melayani Tuhan lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari, kalau Bapak Ibu pelayanan dasar mencintai. Kalau dasar mencintai, Bapak Ibu tidak boleh dendam dengki, harus juga saling mengampuni. Bapak Ibu, saya tidak pernah dendam dengki kepada siapapun. Yang ada di dalam Bapak mengasihi, supaya kalau kita ada kasih Tuhan, pelayanan kita bersih dan tulus. Tapi kalau kita ada dendam dengki, benci, itu tidak kudus, tidak layak, tidak berkenan sama Tuhan. Buang itu segala kebencian, dendam dengki, tidak boleh ada di dalam setiap kita. Karena kita akan disebut anak kudusnya Tuhan, imam-imam yang rajani, layak di hadapan Tuhan. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu, mengampuni, mengasihi, melayani, mengasihi, mengampuni. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Haleluya. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari melalui firman Tuhan pagi ini kita semangat ambil bagian di kantor melayani, Saudara, di rumah, dalam pelayanan apa juga, melayani dasarnya Tuhan Yesus, berpusat kepada Kristus, sehingga hidup kita layak berkenan kepada Tuhan Yesus. Melayani dasarnya cinta. Dan jangan lupa, kalau kita mempunyai cinta kasih Kristus, harus saling mengampuni. Jangan dendam dengki benci, tapi mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.